Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Putra. Mas Putra yang sekarang tinggal di Blitar sana dan sebelumnya itu sempat merantau ke Jakarta. Jadi begini, Mas Putra beserta keluarga itu tinggal atau berasal dari satu kampung di daerah Blitar sana gitu ya. Keluarganya itu dari situ, terutama bapaknya. Kalau ibunya itu beda kampung. Nah, saat bapak sama ibunya itu udah menikah, baru menikah, kemudian mereka itu merantau ke Jakarta sana. Nah, di perantauan itu Mas Putra muncul, dalam artian udah mulai hamil ibunya gitu ya. Sampai melahirkan itu balik lagi ke Blitar sana. Nah, begitu Mas Putra usianya mungkin udah beberapa bulan, udah lumayan cukup kuat, dia pun akhirnya apa? Diboyong lagi ke Jakarta sana. Ya, boleh dibilang Mas Putra sama aja. Mas Putra itu lahirnya di Blitar, cuman besarnya itu di Jakarta sana. Nah, dulu sewaktu Mas Putra masih kecil, itu kan ya ada momen mudik begitu ya. Momen mudik seru tentu aja, dan Mas Putra waktu itu sewaktu masih kecil ini masih di tahun 2000-an segitu. Kakek neneknya masih ada, semuanya masih lengkap gitu, dan momen mudik itu adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu setiap tahun. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng kualitas premium tanpa campuran apapun. Kita nggak pakai tepung, nggak pakai apa gitu ya. Ya, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, bisa nanti cek di deskripsi video di bawah ini, itu ada linknya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Putra tadi. Setiap tahun itu pulang ke sana, pulang ke Blitar situ, ke kampungnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kakek nenek itu kan ya makin renta. Satu persatu pun akhirnya mereka meninggal. Pertama kakeknya Mas Putra dulu, disusul beberapa tahun kemudian. Ini udah belakangan begitu ya, Mas Putra juga udah lumayan cukup gede. Disusul dengan neneknya. Nah, momen saat atau setelah kepergian kakek sama neneknya tersebut, momen mudik itu rasanya berubah banget, beda banget gitu ya. Beda dengan saat orang tua itu masih pada lengkap di situ. Itu kayak semacam ada mercusuarnya di situ, semacam ada patoknya di situ. Ada kekuatan, ada nyawanya saat pulang ke rumah tersebut. Tapi setelah kepergian kakek sama nenek tersebut, semuanya itu rasanya itu hambar gitu ya. Datang ke situ ya memang sama saudara-saudaranya yang Mas Putra sendiri juga nggak terlalu kenal, meskipun dengan keluarga pakliknya, buliknya gitu ya. Cuman ya kan nggak pernah ketemu gitu. Orang Mas Putra hidupnya di Jakarta, masing-masing itu ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang kayak gitu kan, ada yang di Jogja, misah-misah. Ya, ketemu pas lebaran itu rasanya tuh hambar. Kayak ketemu sama orang yang aku tuh nggak kenal sebenarnya. Jadi jatuhnya itu kayak semacam formalitas begitu doang lah. Nah, ya perasaan-perasaan hambar itu tuh muncul setelah itu tadi. Kakek sama nenek itu udah ndak ada. Dan yang ada saat mudik ke situ di tahun pertama, waktu itu setelah keduanya itu udah ndak ada, ya yang ada itu cuman yang pastinya sedih dan hal-hal serupa seperti itulah. Mudik yang harusnya bahagia atau apa, ini kok malah jadi gak nyaman begini ya. Nah, akhirnya lambat laun di tahun-tahun berikutnya, ini saudara-saudara yang beberapa yang di kota-kota tersebut, ini selalu aja ada yang gak hadir tahun itu. Jadi gak pernah lengkap.
Giliran semuanya datang, yang Surabaya nggak datang. Giliran ini Surabaya datang, nanti yang Jogja nggak ada gitu. Ya seperti itu, nggak pernah lengkap sampai sekarang, kata si Mas Putra. Dan akhirnya apa? Sudah ada laba-laba kaki panjang. Setelah seiring dengan berjalannya waktu tersebut dan keluarganya Mas Putra juga sependapat dengan hal itu, semuanya itu berubah, semua itu hambar, semua itu jadi ndak enak. Gimana ya? Ya udahlah, nanti tahun depan kita ndak usah mudik ke sana aja gitu kan. Nah, di rumah tersebut waktu itu ada yang nempatin, ada yang ngerawat. Itu bulenya Mas Putra dari pihak bapak, itu anak terakhir gitu ya, yang sebelumnya itu ngerawat kakek sama nenek. Tapi setelah kakek sama nenek nggak ada, pergi, mereka pun, keluarga mereka itu memutuskan untuk mandiri keluar dari rumah tersebut ya, karena memang sudah mampu bangun rumah dan sebagainya. Terus mempertimbangkan tempat kerja dari suami bule tersebut, akhirnya mereka pun pindah. Rumah itu dibiarkan kosong dan akhirnya ya sudah, terjadilah ini, gimana nih gitu ya, kira-kira ini rumah barangkali ada suara seperti itu ya, ini barangkali ada yang mau bayarin, mending dibayarin aja katanya. Itu kan memang rumah waris ya. Dan ya akhirnya waktu itu kebetulan keluarganya Mas Putra juga mikirnya rumah harganya nggak terlalu mahal gitu ya, di daerah kampung sana, daripada jatuh ke tangan orang, ya wis lah, mending dibayarin aja gitu. Akhirnya dibelilah sama keluarganya Mas Putra. Ya meskipun itu nggak diapa-apain gitu ya, dibiarkan kosong begitu doang. Sampai pada suatu saat ya rumah sendiri gitu kan, udah punya keluarganya Mas Putra. Waktu itu bulenya juga udah nggak menempati di sana. Bukan di momen Lebaran, Mas Putra dan keluarga itu jenuh banget, mungkin di Jakarta gitu ya. Orang tuanya Mas Putra sendiri itu pengusaha, jadi fleksibel lah gitu ya. Waktunya nggak terikat sama cuti, karyawan, dan sebagainya. Jadi terserah mau pulang kapan gitu kan. Nah waktu itu akhirnya mereka memutuskan, yuk kita pulang ke Blitar aja yuk, refreshing, kata bapak. Mas Putra pun ya udah gitu aja gitu kan. Ayo kita pulang ke Blitar, ayo. Udahlah, hitung-hitung menenangkan diri gitu. Akhirnya udah, satu keluarga pulang ke kampung tersebut. Tiba di rumah itu, cuman memang nggak ngabar-ngabarin yang lain. Ya, ngabar-ngabarin yang lain orang memang bukan momen Lebaran atau apa, dan keluarganya Mas Putra juga pengen sesuatu yang tenang begitu kan. Akhirnya sudah, tinggallah di rumah tersebut. Dan akhirnya setelah tinggal baru sampai di sana itu sempat bersih-bersih dulu karena memang udah lama nggak ditempatin gitu ya. Waktu itu udah beberapa bulan lah. Memang meminta seseorang untuk merawat, tapi belakangan si orang yang disuruh merawat itu tadi punya kesibukan lain, akhirnya udah nggak bisa dan belum nemu penggantinya. Akhirnya udah, rumah itu pun terbengkalai kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Dan begitu ke sana ya lumayan berdebu dan sebagainya, lumayan lembab, dibuka-bukain. Rencananya memang Mas Putra sendiri dan keluarga ya kita nginep di situ entah seminggu sebosennya lah, kata bapak. Iya pak gitu kan. Ya semuanya juga, Mas Putra sendiri itu udah nggak belajar, udah nggak tahu lah waktu itu entah liburan atau mungkin udah lulus kuliah, bisa jadi begitu ya. Cuman memang lagi nggak berkegiatan. Adiknya juga sama seperti itu. Kemungkinan itu memang lagi momen liburan atau bagaimana. Nah, udah nempatin di situ, beres-beres semuanya, dibersihkan, lumayan capek juga. Beberapa tetangga pun mampir ke situ ya, ngobrol-ngobrol, sapa-sapa. Bapak pun ya membagikan beberapa oleh-oleh yang ya mungkin tidak terlalu banyak gitu. Pun pesen, Mas, nggak usah bilang-bilang, saya bawanya sedikit, kata bapak begitu. Oh iya mas, mas, tenang aja gitu. Ya memang nggak bilang-bilang, cuma ya ada tetangga lain, loh kok ada yang nempatin gitu kan. Mampirlah ke situ, ngobrol-ngobrol, ya dikasih oleh-oleh apa. Dan hal itu menyenangkan buat bapaknya Mas Putra sendiri, balik kampung ke situ ya, ketemu teman-temannya dulu yang main bareng atau apa, ya seneng kayak gitu. Akhirnya sudah,
Waktu pun berlalu sampai malam hari. Malam hari kampung itu terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mas Putra sendiri juga tidak terlalu tahu seperti apa. Cuman kata bapak kan orang situ ya, yang punya rumah itu. Jadi masa kecilnya di sana. Itu bapak cerita. Dulu kampung ini tuh kalau ya jam segini, jam 7, jam 8 itu masih rame-ramenya, masih banyak orang pada kelayaban gitu. Ini kok sekarang jadi sepi begini begitu. Orang-orang itu pada kemana sih? Bapak juga bingung ya, namanya zaman udah berubah ya. Dan sebagian dari penghuni kampung itu juga mereka tuh merantau. Kecuali Lebaran. Nah, Lebaran itu tidak pernah dipertanyakan sama bapak. Ya orang-orang itu pada mudik semua gitu kan. Jadi kampung itu terlihat ramai seperti masa dulu, mungkin entah di tahun 80-an atau di tahun 90-an, masa bapaknya itu masih muda. Nah ini giliran hari-hari biasa, ya kampung itu kan sepi. Bapak pun bertanya-tanya, sepi banget begini ya. Mas Putra pun ya menikmati kesepian itu gitu kan. Sampai akhirnya udah jam 9, mereka juga udah capek, mereka bosan di depan di situ karena sepi. Mereka pun akhirnya masuk. Pengen berkegiatan, aku tuh pengen bakar-bakar, cuman ya belum sempet belanja ibunya gitu ya. Ibunya Mas Putra belum sempet belanja ayam atau apa, mungkin kalau bakar-bakar ayam atau apa, ini warga bakalan pada ngumpul semua kali kesini ya. Dan akhirnya sudah, masuklah mereka sekitar jam 9 itu tadi. Mas Putra juga udah diplotin, Putra kamu kamarnya ini gitu, sama adiknya juga. Dan sudah Mas Putra pun di kamar, pintu dibiarkan terbuka. Sampai malam Mas Putra nggak bisa tidur dan dia mendengar ada suara gelutak-gelutuk itu di ruang tengah. Jadi di ruang tengah ini ada meja bundar. Itu dulu itu buat naruh makanan di sana. Kayak semacam meja makan dengan 4 atau 5 kursi. Mas Putra mendengar ada gelutak-gelutuk seperti itu, mirip kayak ada orang lagi ngambil makanan. Siapa itu ya gitu, pikir Mas Putra, tapi dia nggak terlalu ini ya cuek-cuek aja begitu. Sampai gelutak-gelutuk. Siapa sih? Mas Putra pun akhirnya bangun dari tempat tidurnya. Ngelongok begini, Mas Putra ngelihat ada neneknya di situ. Bah, dipanggil sama Mas Putra. Si mbah itu pun diem aja gitu kan. Bah, kenapa mbah gitu? Lagi ngapain mbah di situ mbah? Mas Putra waktu itu juga nggak inget kalau neneknya itu udah nggak ada gitu, belum kepikiran ke sana. Dia tuh begini cuman, mbah lagi ngapain mbah? Si neneknya kan diem aja gitu. Nah emang terakhir neneknya itu memang ada masalah dengan pendengaran, namanya orang udah tua ya. Dan di situ Mas Putra memaklumi gitu, dia juga udah capek. Akhirnya balik lagi ke kamar. Setelah lagi tiduran begini, baru keinget, loh nenek kan udah nggak ada gitu kan. Terus tadi siapa? Dilongok lagi begini, itu udah nggak ada siapa-siapa. Nah disitulah satu titik di mana Mas Putra mulai ya ada rasa takut waktu itu. Kok ada sih mbah di situ ya? Wah berarti rumah ini ada setannya, masih ada setannya, intinya seperti itu ya. Yo malam itu jadi lumayan susah tidur, baru tidur itu sekitar jam 12. Itu pun karena udah ngantuk banget, akhirnya dia pun tertidur. Nah, keesokan paginya, ini ibu kan, siap-siap nih nanti malam bikin acara yuk biar rame di sini. Akhirnya sudah. Ibu pun ke pasar, ya ketemu dengan tetangga dan sebagainya, minta tolong tetangga juga, Bu, saya nitip ini, saya nggak tahu belinya di mana. Oh ya udah nanti tak beliin. Ya nitip-nitip begitu kan. Akhirnya singkat cerita semua bahan itu udah terkumpul dan beberapa warga juga udah dikasih tahu, Bu, nanti malam kesini ya Bu. Ya ini saya mau bakar-bakaran ayam, kata si ibu begitu, kata bapak juga begitu. Akhirnya udah singkat cerita lagi, malam harinya Mas Putra itu sempat cerita sama Bapak, aku semalam ngelihat si Mbah, Pak. Lihat di mana? Di kuburan, kata si Bapak itu kan. Enggak Pak, lagi di situ di meja makan gitu. Ya mungkin si Mbah kangen sama kamu kali, Bapak jawabnya tuh cuman seperti itu. Kangen ini rumah kok tiba-tiba ada yang nempatin siapa? Si Putra ternyata. Mungkin kayak gitu, udah usah dipikirin, kata Bapak.
iya ya Pak ya. Nah, Mas Putra baru mikir begitu, agak sedikit ringan. Udah malam harinya, acara bakar-bakaran di depan rumah itu pun dilakukan. Dari sore hari, dari 6:30, arang itu udah mulai dinyalakan. Dan beberapa ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda juga kayak gitu dipanggilin gitu ya. Sini, 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 karena bikinnya lumayan cukup banyak. Mungkin sekitar jam 7 lewat, nasi ini udah mulai digelar pakai daun pisang gitu ya, memanjang itu di halaman rumahnya kan luas. Digelar di situ. Mungkin ada yang datang itu sekitar 20-30 orang lah. Itu datang ke situ rakatan gitu ya, makan bareng di sana. Kata Mas Putra juga, ini nih aku kalau kayak gini di kampung seneng nih, senengnya tuh momen-momen begini gitu. Tapi coba kakek sama nenek masih ada ya. Wah, pasti lebih seru. Udah. Acara bakar-bakaran itu singkat cerita pun selesai. Dan nggak tahu ya, warga setelah mereka pada makan, kan tuan rumah Mas Putra dan keluarga itu mengharapkan ya ngobrol-ngobrol dulu kayak atau apa gitu ya, jangan langsung pada pulang. Nah, itu begitu selesai, benar-benar begitu selesai, mereka, Mbak, aku tak pamit dulu ya Mbak ya. Ini anakku takutnya rewel. Seperti itu satu. Kedua dengan alasan yang lain. Ketiga, macem-macem gitu ya. Akhirnya apa? Beneran. Dalam waktu mungkin sekitar 5 menit itu semua warga udah pada hilang, udah pada pergi, pada pulang semuanya. Bapak sama ibu pun, Pak, masih sore ini ya Pak ya. Iya Bu, masih sore, tapi kok mereka udah pada pulang ya Pak ya. Iya, orang dulu memang beda sama orang sekarang. Kalau orang dulu, lagi begini kesempatan Bu, bisa nyampe jam 12, jam 1 pagi katanya, begitu kata Bapak. Cuman sekarang kok jadi begini ya, Bapak juga bingung. Setelah makan pulang semua, kata si Bapak. Ya sudahlah Pak, diberesin Pak, kata ibu gitu kan. Nah, beresin sini tak. Nah, itu bekas tulang-tulang ayamnya tadi, itu kan dikumpulin jadi satu. Ayamnya ya syukur habis gitu ya. Ayam habis, cuman sisa beberapa itu nanti rencananya buat besok gitu ibu. Ayam habis, nasi juga habis bersih. Seneng lah intinya, bisa ini sebagai sapaan ke warga lah begitu ya. Kalau kami ya numpang tinggal di sini sebentar, dan akhirnya sudah. Ini tulang-tulang yang bekas dimakan sama warga itu kan dikumpulin. Nah, tungku pembakaran itu masih nyala, arangnya, dan akhirnya apa? Tulang itu pun dibakar di situ, udah dibakar aja, ditaruh di atas atas bara gitu yang lumayan cukup banyak. Ada 2 soalnya. Itu dibrukin ke situ, bau harum kecap bakar ya. Bau harum kecap, bau daging yang terbakar, itu tuh enak banget, kata si Mas Putra juga merasakan itu. Dan akhirnya mungkin sekitar jam 9 malam, di mana waktu itu udah nggak ada satu orang pun di sekitar, cuman keluarganya Mas Putra doang. Ngobrol-ngobrol mereka di depan, gelar tikar gitu ya. Tikar yang tadi untuk warga itu udah diberes-beresin, semuanya udah bersih. Cuma ada tungku yang masih menyala, udahlah tungku panas kan, nanti beresinnya besok aja. Mereka tuh ngobrol-ngobrol di situ sampai masih sore ya, sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di sana terjadi. Lampu rumah itu mati. Cuman lampu listrik tetangga itu masih pada nyala gitu. Cuman ini di rumahnya Mas Putra mati, jetrek. Lah kok mati begini gitu kan. Akhirnya sudah mau dinyalain sama bapak, tapi kata ibu, udahlah Pak, biarin aja lah Pak, nanti aja gitu. Toh itu kan juga masih ada ini tuh ngejetrek. Mungkin listriknya kurang ini kali ya Pak ya, kurang gede kali ya. Iya Bu. Beda kan, maksudnya listrik di kampung sama listriknya orang kota gitu. Pemakaian alat elektronik juga di kampung terbatas. Nah, mereka lagi duduk-duduk seperti itu. Ini tiba-tiba, kan ini rumah gede. Samping kanan kiri itu kan, samping kiri itu ada rumah lagi, cuman ada jeda gitu.
sebelah kanan itu ada kebun di situ. Nah, di kebun, di pohon yang tinggi-tinggi itu, tiba-tiba angin itu bertiup kencang, bus gitu. Bener-bener angin itu secara tiba-tiba. Emang dari tadi itu silir-silir gitu ya. Cuman kali ini malam itu bener-bener angin tuh kayak, wih, kok angin tiba-tiba datang begini. Bahkan daun-daun pisang tadi yang udah digulung di situ, dikumpulin buat dibuang besok pagi, itu pun sempat kebuka gara-gara kebawa angin tersebut. Ini dedaunan pun kayak gitu pada berjatuhan. Anginnya kok begini ya Pak ya? Enak tapi serem, kata ibu. Mas Putra pun mengiyakan hal itu. Iya sih, memang anginnya tuh enak banget, tapi kok kayak gini ya, tapi kok aku merasakan hal yang aneh, katanya begitu. Dan disitulah Mas Putra sama ibu, sama bapak, sama adiknya, semuanya itu melihat ada beberapa sosok yang tiba-tiba itu muncul di kebun. Sosok itu gede-gede semuanya, kayak monster kata situ ya. Tinggi, badannya itu besar, hitam. Itu ada 3, kata si Mas Putra. Pak, itu apa ya Pak ya? Pertama begitu. Bapak pun nengok ke belakang, bapak pun kaget gitu kan. Loh, kok ada seperti itu? Ya mereka tuh cuma diam berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Angin terus bertiup gitu kan. Bus. Ini adiknya Mas Putra juga udah ketakutan, ibu juga udah ketakutan. Pak, masuk aja yuk Pak, masuk aja Pak gitu. Dan akhirnya ya karena memang situasi udah nggak kondusif, situasi udah menyeramkan seperti itu, masuklah mereka semuanya. Masuk ke dalam rumah ke sana. Ini tikar dibiarin aja, ditinggalin. Pokoknya sisa-sisa makanan tadi sempat dibawa sama ibu ke dalam. Masuklah mereka. Jrep. Pak, itu apa ya Pak ya? Kok ada seperti itu di kampung ini? Ibu itu mungkin mikirnya tuh itu binatang atau apa, tapi kok gede banget gitu kan, hampir setinggi pohon. Ada 3 waktu itu cuman berdiri diem ngeliatin mereka itu. Bapak pun juga bingung, bapak juga ndak tahu Bu, mungkin itu genderuwo kali ya Bu ya. Dipikir-pikir lagi, Mas Putra pun, apa itu ya Pak, gara-gara kita bakar tulang itu ya Pak ya, sempat mikir begitu gitu. Bisa jadi, kata si bapak. Tapi masa iya sih seperti itu? Udahlah. Namanya juga di kampung. Bapak udah keputusannya cuman seperti itu. Namanya juga di kampung. Di kota aja ada setan, apalagi di kampung. Gudangnya, kata bapak. Yang penting kita nggak usah macem-macem. Mungkin mereka juga penasaran, pengen tahu. Ini kok rumah ada yang nempatin lagi. Mungkin seperti itu. Udah, nggak apa-apa. Ya mereka semua tuh ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur bareng di ruang tengah di situ. Udahlah, tidur bareng, digelar di sana ya. Anget, enak, nyaman, sampai akhirnya malam nih, sekitar jam 10, 1 jam kemudian, bapak itu penasaran gitu kan, nengokin ke depan sana. Bapak tiba-tiba bangun, Mas Putra itu belum tidur. Pak, mau kemana? Ditanya. Bapak mau ngeliat ke depan, katanya begitu kan. Oh ya sudah, dibiarin aja sama Mas Putra. Bapak pun jalan ke sana. Cuman apa? Bapak kok lama gitu ya, bapak kok lama. Dan Mas Putra akhirnya penasaran, dia ikut bangun juga ke sana nengok. Oh, bapak lagi ngelongok dari jendela. Begini cuman ngelongok doang, diem gitu. Ruang tamu itu udah dimatikan ya. Dan akhirnya apa? Si Mas Putra pun mendekat ke situ. Pak, lagi ngapain Pak gitu kan? Itu lihat tuh, kata si bapak. Nah, di situ Mas Putra melihat di luaran sana, ini ada tungku kan, tungku yang masih ada asap tipisnya itu. Ada beberapa orang, anak muda, orang itu masih muda-muda, mungkin usia sekitar 25 tahun lah, dengan badan yang, badannya nggak ada lemaknya gitulah, otot semua gitu ya. Badannya kecil, cuman kayaknya keras, warnanya juga agak-agak keling, mirip-mirip kayak badan-badan inilah. Bapak-bapak petani begitu ya, seperti itu, yang biasa berkutat dengan tenaga dan di bawah terik matahari. Mereka telanjang dada, bawahnya itu kayak semacam pakai sarung, di bagian kepalanya itu pakai ada ikat kepala mirip kayak udeng begitu. Ini lagi mengais, ini lagi makanin sesuatu di tungku di situ. Mas Putra pun ada 3 orang di sana. Jadi yang 1 orang sendiri, yang 2 orang itu barengan di satu tungku gitu kan. Pak, mereka siapa Pak? Bapak juga nggak tahu.
ada 3, kata bapak begitu ada 3. Begitu ada 3, bapak pergi mundur. Mas Putra pun akhirnya ikut mikir, Pak, tadi bukannya yang tinggi-tinggi gede yang ada di samping kebun itu, ada 3 ya Pak ya? Iya, berarti bener kamu, kata si bapak. Bener apa Pak? Mereka mungkin tertarik dengan tulang yang dibakar itu, kata si bapak. Dan mereka datang, ya mau makanin sisa-sisanya, begitu kata bapak begitu. Berarti mereka itu genderuwo ya Pak ya? Ya bisa jadi seperti itu, tapi sudahlah, tidur aja, tidur. Akhirnya mereka pun malam itu tertidur, meskipun dengan susah payah, masih kepikiran dan ada takut-takutnya juga, ngeri masuk ke rumah atau bagaimana. Malam mungkin sekitar jam 12 Mas Putra itu baru tidur. Keesokan paginya bangun kan, langsung menuju ke depan mau ngeberesin tungku yang semalam. Nah begitu diberesin di sana, tulang-tulang itu masih ada di situ ya. Mungkin ada yang kebakar tapi kan nggak sampai hancur gitu. Orang cuman pakai bara doang gitu. Pak, tulang-tulangnya masih utuh. Kan semalam dimakanin itu Pak. Ya namanya juga seperti itu. Kelihatannya makanin tapi mungkin makanin sari-sarinya doang, kata si bapak. Oh gitu ya Pak ya. Dan akhirnya sudah diberesin lah. Dan mulai hari itu ada catatan, tulangnya jangan dibakar, kata bapak begitu, tulangnya jangan dibakar. Dan bapak pun sempat cerita ke warga gitu ya. Warga juga nggak tahu kan waktu itu. Oh jadi gitu Mas? Iya katanya. Tapi ya nggak tahu ini beneran atau enggak, mungkin kebetulan doang atau bagaimana. Semalam ngelihat semua Pak, keluarga saya itu ngelihat semua. Wow, serem ya. Nah akhirnya udah, masa liburan pun berakhir. Singkat cerita ya, Mas Putra pun balik ke Jakarta sana. Nah dilalahnya, usaha bapaknya Mas Putra itu kolaps. Dan dalam waktu yang lumayan cukup singkat, nggak ada 1 tahun, bapak pun mengambil keputusan yang lumayan cukup cepat. Rumah di Jakarta dijual. Dan akhirnya apa? Mereka pulang ke Blitar. Udahlah kita tinggal di rumah itu aja. Ibu pun setuju, enggak masalah gitu ya. Karena ibu juga orang situ, orang Blitar juga. Akhirnya sudah. Ya mulai saat itu Mas Putra pun hidup di Blitar di sana, di rumah tersebut. Dan mulai terbiasa dengan sesuatu yang mungkin hampir nggak pernah dialami atau dilihat Mas Putra di kota besar di Jakarta sana. Sementara di situ dia udah mulai familiar ya dengan suara-suara, dengan wujud yang nggak tahu itu siapa gitu ya. Ini berseliweran di sekitaran rumah. Cuman kalau di dalam rumah sendiri, yang paling sering dilihat sama Mas Putra itu adalah sosok nenek-nenek yang mirip dengan simbahnya. Itu aja satu cerita dari Mas Putra. Terima kasih banyak ceritanya Mas Putra. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja tak lupa terima kasih atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.